Baik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas, berdiskusi tentang teknik persiapan storytelling dalam pembelajaran bahasa asing gitu. Jadi, kenapa sih storytelling ini penting gitu kan. Jadi selain yang kemarin ya kita sudah bahas manfaatnya gimana gitu kan, konsep dasarnya seperti apa. Nah, kali ini khususnya itu dalam pembelajaran bahasa asing gitu. Bisa nggak sih kita belajar bahasa asing itu dengan metodenya storytelling gitu kan. Jadi ketika kita nanti ngajar ya, bisa jadi kan nanti kalian mengajar bahasa asing di sini gitu kan, atau mengajar bahasa Indonesia kan juga ada ya di sini jurusan bahasa Indonesia, eee, bisa menggunakan metode storytelling ini ketika mengajarkan bahasa. Jadi tidak melulu dengan metode ngajarin tata bahasa, ngajarin kosakata gitu, tapi bisa dengan storytelling gitu. Jadi, yang diajarkan itu nanti bisa aktif gitu kan, bisa bisa berkreasi, yang mengajarkan juga nanti bisa lebih banyak memberikan feedback. Oke, nah ini perkataan dari Albert Einstein ya gitu kan. Jadi yang namanya sukses itu ya tidak datang tanpa apa namanya adanya persiapan gitu kan. Jadi meskipun ya terkadang ada namanya kesempatan, kita butuh disiapkan gitu kan untuk sukses gitu. Jadi ketika kalian nanti ingin sukses untuk storytelling, maka kalian butuh persiapan gitu. Tidak ujuk-ujuk, tidak mendadak tiba-tiba langsung storytelling gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi memang harus ada persiapannya. Meskipun mungkin dia sudah sering mendongeng, dia sudah sering storytelling, tapi kan sebenarnya dia sudah menginvestasikan banyak waktu untuk persiapan, mencerna banyak cerita sehingga bisa bisa langsung gitu ya, bisa langsung untuk memperagakan storytelling dengan cepat gitu. Jadi kita tetap butuh persiapan gitu. Jadi salah satunya akan kita bahas di sini gitu kan. Nah ini dia bahasa Prancis semua ya, karena memang membuat itu Kak Yadi gitu kan. Nah jadi intinya adalah ya, bagaimana teknik persiapan storytelling ini kita matangkan nanti untuk penampilan yang baik. Oke. Nah, jadi ini pengantarnya. Jadi storytelling itu merupakan salah satu seni dari berbagai bentuk seni tertua gitu kan, yang menceritakan sebuah kisah berdasarkan ingatan gitu. Jadi memang namanya ngedongeng itu ya dari ingatan aja gitu kan. Dia mungkin diceritakan oleh ibunya, apa yang dia ingat disampaikan lagi ke anaknya, lalu nanti anaknya akan menceritakan lagi ke anaknya lagi gitu kan. Jadi memang murni berdasarkan ingatan saja gitu kan. Karena memang, budaya tulisan itu ya belum lama adanya gitu kan dibandingkan budaya lisan. Lalu storytelling itu melibatkan 2 unsur, yaitu pemilihan materi dongeng dan cara penyampaiannya gitu kan. Jadi kita memilih ya dan kalian di sini sudah memilih materi dongengnya itu mau apa, lalu mau nyampeinnya gimana gitu kan. Mau dengan, apa namanya, ada bantuankah gitu kan, atau hanya dengan buku lalu kita membacakan gitu kan, atau dengan alat yang lainnya gitu. Jadi kita memilih cara penyampaiannya gitu kan. Jadi dan banyak pengajar bahasa asing itu tertarik untuk menerapkan storytelling sebagai metode dalam mengajar. Jadi dalam keterampilan menyimak, berbicara, membaca ataupun menulis. Dan sebenarnya keempat aspek keterampilan bahasa ini, yaitu semua dibahas dalam storytelling gitu kan. Karena kalian ketika mendengarkan ceritanya, itu kan kalian menyimak gitu kan. Lalu nanti ketika kalian mempraktekkannya, kalian berbicara gitu kan. Sekaligus juga membaca, ketika lihat teksnya itu kan berarti kalian juga membaca. Dan, ketika menyiapkan story text-nya, kalian nanti menulis lagi. Jadi semua keterampilan bahasa ini bisa masuk ke dalam storytelling gitu. Bahkan karena ada apa ya, role play di sini itu justru lebih lebih terasa efeknya, gitu. Nah, lalu seorang pendongeng atau storyteller yang berhasil, yaitu yang memilih cerita menarik dan menyampaikannya dengan baik. Jadi kita, eee, karena cerita itu banyak ya, kita pilih yang memang menarik menurut kita, dan nanti kita sampaikan dengan baik gitu. Jadi tidak cukup hanya ceritanya saja yang bagus gitu. Bisa jadi ceritanya bagus, orang pasti suka dengan cerita itu, tapi kalau penyampaian kita tidak baik, penyampaian kita juga tidak menarik, ya orang akan merasa itu membosankan gitu. Jadi dua-duanya itu harus bagus. Dan dalam prosesnya penyajian dongeng itu sangat penting dan membutuhkan persiapan dan latihan gitu. Jadi tidak tidak langsung tampil ya gitu kan. Jadi butuh persiapan dan latihan. Jadi selama kalian 11 minggu ini kalian itu adalah proses persiapan dan juga latihan gitu kan. Jadi terus dilatih, terus disiapkan mana yang kurang, mana yang perlu ditambahkan apa namanya sesuatu.
Nah, storytelling ini memiliki potensi untuk membantu pembelajar dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan membantu pembelajar untuk memperoleh wawasan tentang perilaku manusia. Gitu. Jadi memang di sini yang lebih dikembangkan itu adalah kecerdasan emosional, gitu. Karena memang kita memahami cerita. Di situ ada tokoh-tokohnya, bagaimana sih tokoh-tokohnya itu berekspresi, bagaimana tokoh-tokohnya itu beraksi, gitu, bereaksi terhadap perilaku tokoh-tokoh yang lainnya gitu sehingga di situ ada kecerdasan emosional yang terlibat. Lalu kita juga menjadi tahu gitu kan tentang pendidikan karakter. Jadi kan pasti namanya dongeng itu selalu ada unsur nilai moralnya gitu kan. Manusia itu sebenarnya karakter yang baik itu gimana sih gitu. Itu kan sering tergambar dalam dongeng gitu. Jadi kita bisa banyak belajar pendidikan nilai dan karakter dari situ. Lalu dalam pembelajaran bahasa asing, storytelling itu menampilkan pembelajaran bahasa dengan tujuan untuk memperkaya kosakata pembelajar dan pemerolehan struktur bahasa baru. Jadi kosakata ini bisa lebih meningkat ketika kita mempelajari dongeng gitu. Jadi meskipun misalkan di sini sudah ada yang belajar bahasa Korea, sudah sampai mungkin level 4, level 5, ketika kalian membaca dongeng itu pasti ada satu hal yang baru gitu kan. Karena kan dongeng itu ada ciri khas bahasanya sendiri ya gitu kan. Jadi kadang perpaduan antara bahasa bahasa lama dengan bahasa yang sekarang kita pakai gitu. Jadi bisa jadi bahasa lama tersebut itu menjadi kosakata baru bagi kita gitu kan. Jadi saya juga kadang setiap lihat dongeng dalam bahasa Korea pun pasti ada kosakata yang saya nggak tahu. Meskipun saya sudah lama belajar bahasa Korea gitu. Itu karena ya memang selalu ada yang baru. Gitu. Dan pemerolehan struktur bahasa baru gitu. Meskipun sebenarnya untuk tata bahasa, karena tata bahasa itu kan lebih konsisten ya dibandingkan kosakata gitu kan. Jadi tidak terlalu signifikan sebenarnya pemerolehan struktur bahasa baru di dongeng. Lalu storytelling itu juga dapat memberikan motivasi dan kepercayaan diri pada peserta didik dalam mempelajari bahasa gitu kan. Jadi kita lebih termotivasi lalu lebih pede gitu karena kan nanti kita akan menampilkan. Gitu kan. Jadi mau tidak mau kita harus memiliki kepercayaan diri. Gitu. Jadi di sini mungkin ada yang belum pernah belajar bahasa Korea, meskipun saya teksnya sudah ada ya, sudah ada kalian nanti membawakan, tapi kan mau tidak mau kalian juga akan mempelajari meskipun sedikit. Kan. Jadi lebih memberikan motivasi untuk mempelajari bahasa dari situ. Oke, nah terus bahasa. Oke, nah dalam bercerita kemampuan berbahasa itu tentunya diterapkan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi memang bukan hanya ngomong doang, tapi ada ekspresi, ada mimik wajah, ada gerakan tangan gitu kan. Kadang ada alat peraga yang mana itu merupakan bahasa nonverbal gitu. Atau gerak-gerik ya. Cara jalan itu bahkan sudah bisa merupakan hal yang kita pakai untuk bercerita gitu selain kata-kata gitu kan. Jadi untuk komunikasi verbal itu merupakan pesan-pesan lisan yang dikirim melalui suara gitu kan. Dan bisa melibatkan simbol verbal maupun non verbal gitu. Jadi ketika kita ngomong, saya ini kan ngomong itu kadang pakai gerakan tangan gitu kan. Jadi ketika saya berbicara, ketika saya melakukan komunikasi verbal, saya juga melibatkan komunikasi non verbal gitu. Begitu juga nanti ketika kalian storytelling, otomatis perkataan kalian dan juga ekspresi dan bahasa nonverbal lainnya itu akan dilibatkan. Lalu storytelling ini juga memiliki efektivitas bahasa lisan, terutama pengucapan gitu kan. Karena kalau kalian storytelling pengucapannya itu tidak jelas, tidak rigid, tidak benar gitu kan, maka orang yang dengar tuh jadi bingung itu maksudnya apa gitu kan. Jadi memang pengucapan itu nanti harus diucapkan dengan jelas gitu. Meskipun tidak usah cepat-cepat ya gitu. Karena kan nanti storytelling itu tidak bisa dalam tempo yang terlalu cepat gitu. Jadi tempo yang sedang dan kalian harus mengucapkan itu secara jelas gitu. Jadi kalau artikulasinya nggak jelas ya tidak bisa dimengerti. Beda dengan ketika kita komunikasi biasa dengan bahasa asing ataupun bahasa ibu kita, terkadang pengucapan nggak jelas itu kita masih bisa memahami gitu kan, entah dari segi konteksnya gitu kan atau dari melihat ekspresinya gitu kan, itu nggak masalah gitu kan. Tapi kalau storytelling pengucapannya tidak jelas orang akan bingung gitu. Jadi nanti pengucapan ini
Nanti kayaknya kalian akan saya minta tuh mengirimkan ini ya, rekaman suara saja gitu untuk mengecek kira-kira pengucapannya sudah benar atau belum. Nah, lalu kejelasan gitu kan, jadi berkaitan dengan kepadatan isi dan kelengkapan gitu kan. Jadi isinya tuh lengkap nggak nih gitu kan, dari suatu cerita bisa nggak kita menyampaikan kembali dalam bentuk yang lebih padat tetapi lengkap juga. Lalu untuk kosakata itu meliputi perbendaharaan kosakata dalam mengungkapkan sesuatu gitu. Jadi kosakatanya itu tetap enggak gitu, terutama karena kalian membawakan cerita Indonesia gitu kan, nanti dalam bahasa Korea bisa jadi ada istilah-istilah yang harus disesuaikan gitu, karena tidak sesuai dengan budaya Korea gitu. Jadi nanti istilah-istilah itu yang akan kita lihat bareng gitu, kira-kira cocok nggak sih kalau ini diterjemahkan seperti ini. Nah, lalu ini terkait bahasa lisan, jadi kelebihannya ketika mengirim pesan, kita bisa mendapatkan umpan balik langsung. Jadi berbeda ya dengan bahasa tulis, itu biasanya kita umpan baliknya itu tidak langsung gitu kan. Karena bahasa tulis kan cuma tulisan ya. Kadang kita nggak tahu orang itu sebenarnya ketika menuliskan itu dalam kondisi marah, sedih, senang, atau gimana. Tapi kalau lisan kan kita sambil lihat, jadi bisa langsung mengerti bagaimana cara memberikan umpan balik. Sedangkan kalau tulis berbeda ya. Lalu pesan verbal ini bisa diberikan seketika melalui media tertentu gitu. Jadi entah melalui telepon, melalui kalau sekarang yang seperti ini Zoom gitu. Jadi dengan media. Nah, sedangkan untuk komunikasi nonverbal adalah semua aspek komunikasi selain kata-kata itu sendiri gitu. Jadi kalau kata-kata gitu kan yang memang kalian mengerti ya itu tulisannya gimana, pengucapannya bagaimana, artinya apa itu kan verbal. Selain itu adalah nonverbal. Jadi terkait bagaimana sih kita mengutarakan kata-kata, misalkan intonasinya beda gitu, volumenya tiba-tiba keras, tiba-tiba kecil gitu kan. Atau fitur-fitur lingkungan yang mempengaruhi interaksi seperti temperatur, cahaya gitu kan. Jadi objek gitu kan. Jadi itu bisa membuat apa namanya komunikasinya nanti berbeda. Sama misalkan ketika kita melihat foto makanan yang dia fiturnya itu bagus, jadi misalkan pencahayaannya diatur, objeknya diatur. Hal yang sama ketika itu tidak diatur, maka nanti yang kita tangkap itu bisa jadi berbeda. Bisa jadi yang satunya kelihatan enak, yang satunya kelihatan biasa-biasa saja. Nah, lalu pola interaksi seperti pakaian, perhiasan, dan perabotan. Jadi pakaian yang kita pakai, perabotan yang kita gunakan ketika nanti berkomunikasi, ketika nanti storytelling itu apa namanya bisa membawa makna tersendiri. Kalau di sini karena kalian nanti akan secara Zoom ya gitu, mungkin nanti salah satunya bentuknya adalah dengan alat peraga gitu kan. Meskipun tidak wajib ya kalian menggunakan alat peraga, bisa jadi ya udah nggak pakai alat peraga nggak apa-apa. Nah, terus komunikasi nonverbal itu terdiri atas kinetik gitu kan. Jadi gerakan ya, posisi tubuhnya, gerakan tubuh, gerakan wajah, mengedipkan mata, mengerutkan kening gitu kan. Atau haptik yang merupakan sentuhan fisik dan penampilan fisik gitu kan. Jadi penampilan fisik kita bagaimana ketika menyampaikan storytelling. Atau artefak, yaitu objek atau benda yang disertakan ketika mengumumkan identitas dan para bahasa, gitu kan. Termasuk di situnya ada ketika kita bergumam, terengah-engah, gitu kan. Ada perubahan nada, kualitas vokal kita, gitu. Itu termasuk dalam yang nomor 3 ini. Nah, lalu gimana nih strategi belajar melalui storytelling gitu kan. Jadi dalam pembelajaran bahasa asing itu diperlukan berbagai macam strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai gitu kan. Dengan metode storytelling ini kita bisa mencapai apa namanya tujuan pembelajaran untuk kosakata atau bahasa, lalu menulis gitu, apa namanya kemampuan menulis gitu, kemampuan peran gitu, itu bisa dicapai dengan storytelling ini. Nah, ini kita kosakata yang pertama gitu kan. Jadi kita ketika jadi emang di sini di apa namanya salah satu sudut pandang yang diambil adalah sudut pandang dari sisi pengajar ya gitu kan. Jadi
kita sebagai pengajar ketika menggunakan metode storytelling, maka kita bisa memeriksa dan mengoreksi kosakata dalam bahasa asing yang tidak dipahami oleh pembelajar. Jadi apa namanya, kita tahu, oh ternyata kalau dia pakai kosakata itu penggunaannya salah gitu, nggak cocok. Jadi misalkan dia menerjemahkan, lalu di kamus ketemuannya kata tersebut, tapi sebenarnya kata itu nggak cocok digunakan dalam konteks yang dia pakai gitu kan. Jadi kita tahu bahwa oh pembelajar ini masih belum mengerti gitu kan terkait kosakata tersebut gitu. Jadi bisa jadi nanti saya memberikan feedback, oh ini harus diganti deh dengan kosakata ini aja gitu. Nah, lalu bisa memeriksa idiom yang digunakan gitu kan, karena idiom itu sering sering muncul gitu, idiom, terus itu peribahasa sering muncul dalam cerita gitu kan. Jadi bisa jadi apakah ada idiom yang harus dirubah, gitu, ada idiom yang harus disesuaikan dengan budaya Korea gitu kan, itu nanti akan terlihat dari teks yang kalian buat gitu. Nah, karena kan bisa jadi simbol-simbol, terus itu ungkapan itu nggak sama ya, tidak bisa begitu saja diterjemahkan. Lalu memeriksa kejelasan cerita gitu kan. Jadi apakah nanti cerita yang kalian sajikan itu apa namanya, akan membuat ceritanya itu lebih jelas atau ternyata ceritanya malah jauh lebih membingungkan gitu dari cerita aslinya gitu. Kan berarti storyline-nya harus ada yang dirubah gitu. Nah, lalu dari segi tata bahasa ini bisa terkait bentuk waktu gitu kan. Biasanya kalau untuk bahasa-bahasa Eropa itu kan bentuk waktunya atau tensisnya itu sering lebih rumit ya. Kalau bahasa Korea sebenarnya tensisnya kan tidak terlalu rumit gitu. Jadi hanya 3, ya sekarang, masa depan, masa lalu gitu kan. Kadang ada yang masa lalunya itu maknanya sedikit lebih dalam tapi itu tidak terlalu berpengaruh gitu kan dalam apa namanya, struktur tensis bahasa Korea gitu. Jadi nanti ketika kalian menggunakan menulis cerita, tata bahasanya itu sebaiknya sih bentuk lampau ya. Sama kayak teks naratif, bahasa Inggris gitu, itu kan biasanya bentuk lampau semua gitu. Nanti bahasa Korea juga bentuk lampau karena memang ceritanya sudah terjadi zaman dulu, gitu, tidak sekarang. Lalu penggunaan struktur bahasa gitu. Sebaiknya sebenarnya struktur bahasanya tidak usah terlalu rumit gitu kan. Kita di sini bukan berpidato, bukan mengajarkan tata bahasa gitu, tapi gunakan struktur bahasa yang memang dia lebih apa ya, lebih mudah dipahami gitu kan. Jadi lebih mudah paham orang gitu. Jadi tidak perlu menggunakan struktur bahasa yang terlalu rumit ya. Terus memeriksa urutan kata gitu kan. Jadi urutan katanya itu sebisa mungkin disesuaikan dengan kalimat yang digunakan sehari-hari gitu kan. Jadi apa namanya, susunan kalimatnya, SPO-nya, SOP-nya itu memang sesuai dengan yang digunakan sehari-hari gitu. Jadi jangan terlalu lisan, tapi juga jangan terlalu kaku seperti bahasa tulis. Nah, terus ini organisasi ide atau ya ceritanya ya gitu kan. Jadi nanti panjang dan rumitnya kalimat yang kalian buat. Jadi kalimat yang panjang sepertinya harus disingkat gitu. Jadi kalau di teks aslinya mungkin kalimatnya terlalu panjang, ketika kalian terjemahkan itu harus dipotong-potong gitu kan. Agar ketika kita menyampaikan nafas kita itu nggak habis gitu. Nafas kita bisa lebih nyaman gitu kan. Kan kalau kalimatnya panjang susah ya gitu kan. Jadi nanti sebisa mungkin disingkat gitu kan. Lalu bisa jadi ada penambahan tindakan seperti pantomim gitu kan, agar maknanya itu lebih jelas kayak gitu. Nah, terus itu memeriksa referensi waktu. Jadi biasanya untuk dongeng itu pasti ada suatu hari, pada suatu hari gitu kan, pada zaman apa gitu kan, lalu atau hari berikutnya ini harus diperhatikan ya gitu kan, urutan kejadian ini. Karena terkadang ada dongeng yang memang dia sangat kompleks ya gitu. Jadi bukan hanya sekali waktu, kan kadang ada ya dongeng yang dia beres ceritanya itu cuma dalam semalam gitu kan. Ada yang dia ceritanya berhari-hari, mungkin seperti Timun Mas itu kan dia berhari-hari ceritanya gitu. Ada yang bisa sampai berbulan-bulan gitu. Jadi nanti kalian referensi waktunya itu harus jelas gitu. Jadi sebenarnya kejadian ini berlangsung selama berapa lama. Lalu memeriksa cara ide dihubungkan gitu kan. Jadi hubungan antar kalimat kalau perlu gunakan konjungsi yang sesuai gitu, sesuai dengan kaidah tata bahasa Korea.
Nah, lalu panjang ceritanya gitu, sepanjang apa sih ceritanya gitu, yang jelas sebenarnya disesuaikan dengan, waktu yang kalian punya. Kalian kan tidak punya banyak ya waktunya gitu kan, 10 menit gitu. Jadi, panjang ceritanya paling tidak harus disesuaikan dengan itu gitu. Jadi kalian mengambil intisarinya saja, plot mana sih yang harus dibawakan, yang harus memang disampaikan gitu kan. Jadi di situ ceritanya tidak akan terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Tuh, jadi nanti harus mencari tema tunggal yang jelas, gitu kan. Jadi temanya harus jelas ya gitu, tidak kalau misalkan ngambil tema, saya mau ngambil tema ini, apa namanya, Mahabharata gitu kan. Mahabharata kan banyak banget, panjang banget gitu, ceritanya tuh bisa sampai berkitab-kitab gitu kan. Nah, itu kan bukan tema tunggal, tapi temanya sangat plural, sangat majemuk. Jadi temanya per satu ya yang diambil. Lalu plot berurutan itu dikembangkan dengan baik, gayanya konsisten, karakterisasi standar gitu, kecuali mungkin untuk protagonis ya gitu, karena kan memang biasanya, apa namanya, dongeng ini punya protagonis yang jelas gitu, ciri khasnya gitu kan. Di setiap dongeng itu rata-rata protagonisnya sama ya, gitu. Terus resolusi konfliknya gimana gitu, jadi nanti, pendengar itu tertarik gitu untuk menikmati konflik yang memang paling puncaknya gitu. Jadi nanti konfliknya sampai mana itu nanti harus kalian tentukan. Lalu daya tarik dramatis, kesatuan, materi pelajaran yang menarik, dan konten emosional yang kuat gitu. Jadi memang hal-hal emosional itu perlu ditekankan ya, karena memang kita mengajak orang itu untuk menikmati cerita kita, bukan untuk termotivasi, bukan untuk juga kayak mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah, tapi memang untuk menikmati cerita. Jadi sebaiknya hindari cerita yang memang sifatnya itu penjelasan atau deskripsi yang panjang gitu kan, atau banyak plot twist-nya gitu, banyak subplotnya gitu kan. Ini kan biasanya cerita majemuk ya, gitu, banyak subplotnya, banyak plot twist-nya gitu kan. Jadi sebaiknya yang itu dihindari gitu. Nah, lalu storyteller itu harus memilih cerita dengan nilai-nilai yang positif gitu. Sebisa mungkin itu tidak tidak negatif ya, dalam artian si pendengarnya nanti itu mampu mengambil hal-hal yang positif gitu dari cerita kalian. Jadi tidak, meskipun pasti selain negatif itu kan ada ya, namanya dongeng itu bisa ada protagonis, ada antagonis gitu kan. Tetapi hal-hal positifnya sebisa mungkin itu lebih lebih terangkat daripada hal negatifnya. Nah, jadi, tetapi juga jangan sampai terlalu naif ya, jadi taunya yang baik-baik aja gitu kan. Dongeng itu kan memang mengajari kita bahwa ya namanya ada, namanya baik, ada namanya buruk kan. Ada yang namanya, apa namanya, suatu hal yang harus kita ikuti, ada suatu hal yang harus kita jaga, harus kita tolak gitu kan. Jadi hal-hal tersebut adalah suatu keseimbangan yang mana harus kita ajarkan dalam dongeng kita. Jadi tidak melulu itu baik, ceritanya tanpa masalah sama sekali itu kan enggak gitu. Di situ ada konflik, di situ nanti ada antagonis, lalu, hal-hal positif apa yang bisa kita ambil, lalu hal negatif apa yang juga harus kita waspadai, gitu. Jadi kalau di sini menurut, Russell, intinya semua anak itu mengalami permusuhan, frustasi, kemarahan, dan ketakutan. Mereka membutuhkan pelampiasan untuk perasaan ini, sama seperti orang dewasa. Sebuah cerita rakyat mungkin dapat memberikan jenis pelepasan yang tidak berbahaya yang dibutuhkan anak-anak. Jadi mereka juga sama, anak-anak itu bisa ada rasa grundelnya, rasa marahnya gitu kan. Yang mana ketika kita membaca dongeng bisa jadi ada hal-hal tersebut yang dirasakan sama gitu oleh si anak gitu, tetapi hal ini tidak berbahaya gitu. Jadi merupakan jenis pelepasan yang tidak berbahaya. Jadi tetap nanti dilihat lagi ceritanya apakah dia seimbang ya. Nah, lalu gimana nih proses persiapannya? Yang pertama jelas harus kalian pelajari ceritanya. Jadi kalian harus paham. Kan mungkin karena ini kita membawakan dongeng Indonesia ya. Bisa jadi ada dongeng yang mungkin juga baru kalian searching ya, gitu kan. Karena kan dongeng yang representatif mungkin hanya beberapa, gitu kan. Dan kalian mencari yang bisa jadi tidak representatif, gitu kan. Dan di situ mungkin bisa jadi baru baru dibaca, gitu kan. Nah, penting bagi kalian untuk mempelajari ceritanya dan memahami, gitu kan. Jadi tidak hanya tahu tokohnya siapa, tapi paham ceritanya itu seperti apa, gitu kan. Jadi pengenalan karakternya gimana, pembangunan konfliknya itu gimana, dan penyelesaiannya itu gimana. Paling tidak, 3 hal ini yang harus kalian pahami.
lalu garis besar cerita gitu. Jadi tidak, meskipun nanti kita bahasa Korea ya, kita ke bahasa Korea mau tidak mau mungkin banyak menghafal gitu, tetapi yang paling penting adalah mempelajari insiden demi insiden gitu kan. Jadi peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3 itu urutannya gimana, itu harus kalian pahami gitu kan. Dan kalian nanti menghafalnya paling tidak itu kata-kata kunci saja, tidak semuanya gitu kan. Karena kalau terlalu mempelajari kalimatnya bisa jadi kelihatan menghafal gitu kan. Jadi pelajari insidennya dan kata kunci yang termasuk dalam insiden tersebut gitu. Jadi harus ada kerangkanya ya, kerangka yang jelas gitu sehingga kita nanti tidak terlalu kaku ketika membawakan. Lalu panjang cerita gitu kan. Jadi tidak apa namanya, tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu pendek gitu kan. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi kita gitu. Jadi 10 menit itu kira-kira sepanjang apa sih cerita yang dibutuhkan gitu. Lalu kontrol kosakata cerita. Jadi kosakata yang kaya dengan kata sifat dan kata keterangan gitu kan. Biasanya kan menggambarkan ini ya, sifat benda atau sifat seseorang gitu kan. Nah, itu kita pilih dengan baik gitu, sehingga nanti cerita kita tuh lebih lebih kaya gitu. Nah, lalu harus nyaman dengan penggunaan bahasa. Jadi tidak tidak terlalu apa namanya, pokoknya saya pengen menggunakan tata bahasa Korea yang baik dan benar gitu kan. Itu tidak harus selalu selalu intinya ngepas dengan tata bahasa gitu kan. Sehingga kalau kita pakai yang kaku gitu, bahasa kaku bisa jadi cerita kita tuh menjadi menjadi flat saja gitu, tidak menarik gitu. Nah, bisa jadi pendengar kita itu juga tidak mengetahui semua kosakata yang kita ucapkan gitu, tetapi ketika pembawaannya itu baik, mereka bisa memahami insiden demi insiden, suatu kosakata itu bisa jadi menebak. Jadi misalkan ketika kita membaca cerita dongeng itu nggak perlu sedikit lihat kamus gitu. Jadi dilihat kalimatnya, oh ini konteksnya seperti ini. Jadi kayaknya kata ini tuh maksudnya gini. Jadi itu kan juga merupakan aspek penting ya dalam berbahasa gitu. Karena kosakata suatu bahasa asing, bahasa Indonesia aja gitu. Kalau dihafalkan itu terlalu banyak gitu. Jadi memang bukan untuk dihafalkan. Lalu gaya cerita gitu kan. Jadi apa namanya, gaya kalian gimana? Apakah dengan volume yang keras gitu atau dengan volume yang lembut tapi apa namanya, mampu mampu apa namanya, mampu membawakan si pendengarnya itu gitu kan, atau dengan gaya puitis gitu kan. Jadi, itu nanti kalian pilih ceritanya tuh mau dibawakan dengan gaya yang apa gitu. Lalu banyak-banyak latihan gitu kan, jadi nanti kalian latihannya sebenarnya awalnya itu dengan teks ya gitu kan, teks yang mau kalian buat itu sebisa mungkin sudah lengkap, sudah bagus gitu kan. Lalu pakai audio dulu bisa gitu kan. Jadi karena kan kalau rekam video itu sulit ya, bisa jadi ada kalian yang terlalu ribet nanti dengan editing video segala macamnya gitu. Tapi kalau merekam suara kan lebih lebih simpel prosesnya gitu. Jadi nanti kalian akan setelah teksnya jadi selesai, saya periksa, maka setelah itu nanti kalian kirim rekaman gitu. Jadi um, pronouns-nya sudah benar atau belum gitu, kira-kira ini apa yang perlu diperbaiki terkait gaya berceritanya gitu kan. Jadi dengan audio, lalu yang terakhir gitu kan, kita dengan latihan secara Zoom langsung seperti ini gitu. Meskipun latihan langsungnya mungkin hanya sekali, tapi saya harap di rumah pun kalian kan latihan kan. Jadi semakin sering kalian latihan, maka semakin kalian tahu hal mana sih yang harus di-backup gitu kan. Gerakan tubuh mana yang harus diperlihatkan, harus disembunyikan gitu, ekspresi wajah yang seperti apa yang harus ditampilkan gitu. Jadi latihan ini menjadi sangat penting gitu, dan juga ketika kalian melihat penampilan teman kalian, maka kalian bisa mengetahui mana sebenarnya yang bagus, mana sebenarnya yang baik gitu untuk dibawakan ketika storytelling. Nah, lalu rileks ya, gitu. Ini yang mungkin susah gitu kan bagi yang suka gugupan gitu ketika mau presentasi. Jadi jangankan storytelling, bisa jadi mungkin untuk presentasi kuliahnya ada yang sering gugup, kan ada yang gitu kan. Jadi tetap harus kalian rileks gitu sebisa mungkin, ya anggap aja ini kita bukan ini ya, bukan bukan orang gitu kan, anggap aja ini apa namanya, hewan-hewan yang mungkin tidak akan terlalu mendengarkan kalian, jadi sebenarnya kalian bisa lebih free gitu untuk menceritakan. Jadi rileks saja, apalagi kita sekarang ini tidak langsung ya gitu kan, hanya daring, jadi ya udah anggap aja yuk habis ini udah kok selesai kok gitu, jadi rileks ya.
Oke, nah itu jadi untuk terkait persiapan gitu, bagaimana menyajikan storytelling. Jadi ini sebenarnya lebih ke sampai nanti kalian membawakan gitu. Jadi kalau kemarin sudah ada storyline-nya, storyboard-nya, sebenarnya nanti dari situ dikembangkan ya, sehingga teks teks ininya, teks apa namanya, teks ceritanya itu nanti jadi. Nah, nanti mungkin pertemuan berapa saya minta untuk teks ceritanya itu sudah jadi ya, itu sudah jadi lalu saya periksa gitu kan. Nah dari situ baru kita ya dilanjutkan banyak latihan gitu kan, di apa namanya, dikontrol yang kira-kira ekspresinya gimana gitu, gaya berceritanya seperti apa. Ini untuk referensinya, barangkali ada yang ingin membaca. Oke, terima kasih.